Shalom adik-adik, apa kabar? Iya, udah berapa lama ya gak ketemu sama kakak? Lama banget, iya kakak juga udah kangen banget sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kita berdoa, semoga si corona cepat pergi dari Indonesia, seluruh dunia. Biar kita bisa berkumpul memuji Tuhan bersama di rumah Tuhan. Oke, sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kakak minta semua duduk yang rapi. Siapkan Alkitabnya ya. Panggil kakak, abang, adik, mama, bapak, opung, doli, opung, boru. Gak apa-apa, duduk bersama dengan kita di depan handphonenya ya, duduk bersama, undang mereka, nggak apa-apa, temenin aku ya mah, pa, opung, abang, adik, kakak, oke, iya nggak apa-apa, demi adik-adik pasti mereka mau ya, oke, ya sebelumnya kakak mau undang teman-teman kakak hari ini bersama dengan kakak abang yang ganteng dan cantik-cantik ya, kita perkenalkan dulu ya mereka, ayo kakak Erna, baru si Tempur. Shalom adik-adik. Yang kedua kakak Dewi. Hai adik-adik. Iya, abang kita yang ganteng ini sekolah minggu juga adik-adik. Tapi dia udah bisa, udah pinter, udah diberi keahlian untuk main musik. Namanya siapa ya? Bang Rado Gultom. Iya. Hari ini tema kita adalah Yesus Gembalaku. Mari kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Yesus Gembalaku. Iya. Kita mau bernyanyi. Tapi kakak mau nyapa semuanya. Kabarnya hari ini apa? Gimana ya hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, kakak yakin semua dalam lindungan Tuhan, semua pasti sehat ya, amin. Ya, kakak mau nanya nih, apa kabar hari ini adik-adik? Karena Yesus, aku hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, iya kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Tapi kakak ditemanin sama kakak sekolah minggu untuk membantu kakak pakai gerakannya. Ada kakak Naomi, abang Ari. Iya, kita mau bernyanyi dibantu sama kakak abangnya untuk bantu kakak pakai gerakan. Ayo bang, semua bernyanyi ya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulang dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, boleh kembali kakak Naomi sama bang Ari, terima kasih. Iya, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya duduk yang rapi. Kita mau bernyanyi, kami puji dengan riang. Semua sikap mau berdoa. Ayo bang.
hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Ayat 2 semua bangkit berdiri. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pada hari ini Tuhan. Kami masih merasakan betapa luar biasanya berkat Tuhan atas kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengadakan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang selalu menuntun ibadah kami ini Tuhan. Tuhan yang menyertai hati serta pikiran kami, agar kami Tuhan mampu menerima dan melakukan apa yang telah kami dengarkan hari ini, dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami ini. Hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita mau kembali bernyanyi, tapi kita dibantu lagi sama abang kakaknya ya. Adik-adik yang di rumah juga harus ngikutin. Boleh pakai gerakan, harus, bukan boleh, tapi harus pakai gerakan juga di rumah. Ajak kakak abangnya, ayo Kak Naomi, Bang Ari, bantu kakaknya. Semua adik-adik di rumah pakai gerakan, oke? Memuji Tuhan harus semangat, oke? Ayo Bang, musik. Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Iyo semua bangkit berdiri adik di rumah. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Iya, terima kasih Kakak Naomi, Kak Bang Ari. Iya, kita lanjut ke hukum Taurat. Hukum Taurat kita
yaitu hukum Taurat yang ketiga. Ada yang hafal? Udah hafal dong Kak. Masa nggak hafal? Iya, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ketiga. Dua, iya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai 2. Ayo Bang, musik. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Ya, kita ayat 2 semua. Siap-siap berdiri. Walau aku berjerit Semua bangkit berdiri. dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Iya, sekarang kita mau ke epistel. Alkitabnya disiapin. Tadi kan udah kakak bilang, sebelum memulai Alkitabnya udah disiapin. Kita buka epistel kita. Minggu lalu udah ini juga, minggu ini juga. Berarti harus hafal, ya. Minggu lalu tertulis di mana ya? Tertulis di mana? Lukas 14 ayat 13. Kita sama-sama mengucapkan. 2, iya. Lukas 14 ayat 13. Kita sama-sama membacanya ya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Iya. Kita bernyanyi. Ini lagunya paling kakak sukain. Kenapa ya? Iya, kalau nyanyi ini lagunya sangat menyentuh hati. Kakak juga berharap setiap menyanyikan lagu ini, lagu pujian untuk Tuhan, hati adik-adik
sama seperti hati kakak tersentuh mendengarkan lagu pujian ini. Kita sama-sama bernyanyi, yaitu berjudul Tetap Setia. Ayo Bang, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hatinya untuk Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Iya. Ada yang berulang tahun? Dari tanggal 14 sampai tanggal 23. Ada yang berulang tahun adik-adik? Kalau ada, bangkit aja di rumah, gak masalah ya. Kita sama-sama bernyanyi, menyanyikan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ada di rumah. Kita sama-sama berdoa, semoga kita semakin sehat, diberikan kelancaran untuk menjalani setiap hari-hari kita. Oke? Ayo kita bernyanyi. Ayo Bang, musik. Selamat ulang tahun ya yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati ya.
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkatimu hari lepas hari. Iya, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita mau bernyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita tunggu-tunggu minggu ini. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Ayo Bang, musik. Masih semangat dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, harus semangat. Bersuling dan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta kita, Boru Marpaung. Oke, adik-adik siapkan hatinya, berikan yang terbaik pokoknya untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anak. Shalom Bapak Ibu, Mama, Papa, Abang, Kakak di rumah. Sekali lagi, Inang mau menyapa kita. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Luar biasa ya, luar biasa. Kita kembali bertemu untuk ibadah sekolah minggu yang masih tetap dari rumah atau di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini ya. Minggu ke-14 setelah Trinitatis.
Dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ya, Inang baca ya untuk kita, karena 8 ayat. Yuk kita perhatikan sama-sama ya. Kita baca di rumah, diikutin. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Itulah firman Tuhan bagi kita yang baru saja Inang bacakan. Semoga anak-anak semuanya bisa mengerti ya, bisa paham isi dari khotbah ini. Yesus Kristus gembala yang baik. Ya. Jadi Tuhanku gembala yang baik. Pernah dengar nyanyi yang tertulis dalam Amsal 23. Ya, banyak lagu-lagu. Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku. Dia memimpin aku di padang yang berumput hijau. Wah, itu dari Mazmur. Nah, ada lagi lagu yang sering kita nyanyikan ya adik-adik ya, atau anak-anak sekalian yang cantik, yang ganteng. Ada lagi lagu, Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Ada lagi. Siapa yang tahu kidung jemaat atau kidung nyanyian anak-anak tentang judul dari nats ini, gembala yang baik? Yaitu dari kidung jemaat. Ada yang tahu enggak kakak-kakak dari kidung jemaat tentang gembala? Nyanyian di kidung jemaat. Ya. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku senang ya, senang dan gembira. Ya. Gembala baik bersuling non merdu. Nah, ada kan? Ada. Ya. Banyak lagi lagu tentang gembala, menyatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus gembala yang baik, berarti tadi kita baca Dia mengenal kita. Ayo, gembala yang baik itu
artinya dia menuntun gembalaannya. Misalnya ini ya, kalau dikatakan gembala berarti ada ternak. Ya, dulu di Palestina banyak domba-domba, banyak ternaknya. Jadi harus ada yang menjagain ini, yang membawa dia makan, mencari rumput, cari minum, di mana ada yang membutuhkan makanan, di mana ada rumput-rumput, ke situ dibawa. Nah, berarti gembala itu harus mengenal siapa yang dibawanya, siapa yang dituntunnya. Anak-anak mau tahu siapa aja? Ayo, bukan hanya kerbau, bukan hanya sapi, bukan hanya apalagi ya, kuda, tapi sekarang Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Siapa itu? Yesus, kita adalah anak-anaknya. Ya. Jadi kalau gembala yang baik, apa sih kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita yang anak-anak tahu deh? Apa aja sih kebaikan yang sudah dilakukan Tuhan karena Dia mengenal kita? Ya. Ayo. Apa sih kebaikan Tuhan? Nah, ini ada cerita ini ya. Adalah seorang lelaki miskin yang kelaparan dan tidak punya uang. Dia nekat mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Namun keberaniannya itu lenyap saat dibuka pintu oleh yang punya rumah, yaitu dibuka pintu seorang anak gadis, seorang remaja, ya kayak kamu nih sekolah minggu, ya. Dia minta makan. Dia minta makanan dan dia hanya butuh minta segelas air. Tapi anak gadis ini tahu loh. Anak ini pasti lapar. Maka ia membawakan satu gelas, segelas besar susu. Lalu anak yang tadi yang datang itu, yang anak orang miskin ini bertanya, berapa segelas susu ini? Tanya dia kepada anak gadis ini. Lalu anak gadis ini bilang, ibuku mengajarkan aku jangan minta bayaran kalau kita berbuat baik. Kalau kami berbuat baik kepada orang, kami tidak pernah meminta bayarnya. Jawab si gadis ini yang punya rumah. Nah, lagi begitu senangnya laki-laki kecil ini yang lapar ini, lalu dia bilang, aku berterima kasih banget dari hati yang paling dalam. Dia bilang kayak gitu. Kata laki-laki itu, setelah dia meminum habis susu yang diberikan itu di segelas besar. Belasan tahun kemudian, belasan tahun berlalu. Mungkin ya 15 tahun atau di atas 10 tahun. Gadis itu bertambah besar, tumbuh menjadi seorang perempuan wanita dewasa. Nah, mungkin sudah kuliah atau udah dewasa lah ya. Ternyata diperiksa dia punya sakit kronis. Dia sudah punya penyakit yang parah.
Lalu dokter di kotanya itu, karena dia tinggal di kota yang kecil, tidak sanggup angkat tangan. Lalu gadis malang itu pun, perempuan yang tadi itu, dibawalah ke rumah sakit besar ke kota. Dan di mana terdapat dokter spesialis. Namanya Dokter Howard Kelly. Itulah dokter yang spesialis tadi. Dipanggil untuk memeriksa seorang anak gadis yang sedang sakit parah. Saat mendengar nama kota, asal wanita, asal cewek, asal perempuan itu, langsung dia tergetak hatinya, kaget mendengar nama kota perempuan ini. Terbersih di dalam ingatannya pancaran aneh di mata sang dokter ini. Lalu ia bergegas turun dari kantornya menuju kamar wanita tersebut di mana dia dirawat. Ketika dia dengar nama kampungnya yang sakit ini, dia langsung kaget. Terbesit dalam pancaran matanya ada sesuatu yang dia ingat. Lalu dia buru-buru menuju kamar rawat perempuan itu atau wanita itu. Ternyata dia mengenal wanita itu. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu, perempuan gadis itu berhasil disembuhkan. Setelah dia sudah sembuh, biasa di rumah sakit, dia pun menerima amplop tagihan dari rumah sakit. Artinya biaya perawatannya. Berapa semua perawatannya sejak dia dirawat di rumah sakit itu. Itulah isi yang di amplop itu, tagihannya. Ketika dibuka di amplop itu, wajahnya pucat. Wajahnya ketakutan. Karena apa? Karena dia tidak tahan dan tidak mampu untuk membayar semua tagihan perawatannya, obat-obatannya, dan semualah. Meskipun dicicil seumur hidupnya, itu tidak akan bisa dia bayar. Lalu dengan tangan gemetar, dia membuka amplop. Setelah dia membaca tagihan itu, ternyata dia dapat amplop lagi. Di tengah ketakutannya, di tengah kekhawatirannya itu, wajahnya yang pucat itu, ternyata ada satu amplop yang diberikan oleh perawatnya kembali kepada dia. Dan ketika tangannya membuka amplop yang satu lagi, ya, dan ternyata di situ didaftarkan semua. Ternyata dengan membuka amplop itu, dia menemukan catatan di pojok atas tagihan itu bertuliskan, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Ketika dia membaca semua terdaftarnya, tak bisa dia membayarnya. Dengan wajah pucat, ternyata di pojok atas tagihan ada catatan
tertulis, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Ditandatangani oleh Dr. Howard Kelly. Anak-anak, mama, papa, abang dan adik semua, ternyata dokter itu adalah anak kelaparan yang pernah ditolong oleh anak gadis tersebut. Yang pernah menolong dia ketika dia kelaparan, haus, dia memberanikan diri mengetok pintu itu. Ternyata itulah dia. Setelah puluhan tahun ternyata dia sudah jadi dokter. Dan itulah yang menjadi bukti, ya anak-anak ya, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menjadi penolong bagi kita. Artinya Yesus adalah gembalaku, jangan takut kekurangan. Jangan takut jika ada hal yang tidak kita rasakan mampu. Ternyata Tuhan itu baik, Dia menolong kita. Jangan ragu berbuat baik, jangan mengharap balasan, dan pada akhirnya buah perbuatan kita itu akan selalu mengikuti kita. Ya, buah perbuatan kita itu akan selalu mengikuti dia. Ya, jadi apa yang kita perbuat, menolong orang, ya anak-anak ya, janganlah mengharapkan balasan jika kita membantu dengan setulus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menolongku, Dia memberikan apa yang saya butuhkan. Jangan takut untuk berbuat baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan gembala kami, Tuhan gembala yang baik, Tuhan yang menuntun kami. Engkau adalah gembala yang baik karena Engkau mengenal kami satu persatu. Suara kami, tingkah laku kami, apa yang kami lakukan, Tuhan mengetahuinya. Ya Tuhan, supaya kami selalu menjadi anak Tuhan, bukti dari kasih setiamu itu biarlah kami bisa menolong orang lain, memberikan yang terbaik bagi sesama. Jika kami berkekurangan, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan apapun. Gembala baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi para domba-dombanya. Yesus Kristus, sahabat anak-anak, Yesus Kristus adalah yang memberikan kami hidup yang kekal selama-lamanya. Berkatilah anak-anak, berkati semua orang tua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Yesus adalah kekasih jiwa kami yang menjadikan kami anak-anaknya, menjadi terang dan menjadi garam dunia. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yaitu tentang apa? Tuhan adalah gembalaku. Dia yang memelihara kita, Dia yang memberikan kehidupan kita sampai hari ini. Kita ada sampai saat ini oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan yang selalu menyelamatkan kita, memelihara kita dari semua yang ada di dunia ini. Oke, kita percayakan semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan.
Iya, kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, berikan terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Ayo Bang, musik. Aku namet metulehon ba tu debata dain nangin alojai saya lupa ku damai tangaki di homai nang patu namet metulehon Marlo jongau suruoni dai nangin alojai nampati di homai Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom semuanya, anak-anak, mama papa di rumah, kami seluruh Perhalado dan para pendeta dan para abang dan kakak guru sekolah minggu, kami mengucapkan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.